adik-adik sekolah minggu HKBP Raja. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Inang harap kamu, mama, papa, semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Dan terlebih dahulu kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala berkat yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Di sini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu sedang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kabar baik hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara untuk kami, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan untuk kita tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 8, dimulai dari ayat 27 hingga ayat 30. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mendengar perkataan seperti ini?
Tak kenal maka tak sayang, dikenal makin disayang. Nah, apakah maksud dari pernyataan itu? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berteman dengan seseorang, tentu kita harus terlebih dahulu mengenal mereka. Siapa namanya, tinggal di mana, dan lain-lain. Nah, sebelum kita memiliki sahabat atau teman, tentu kita harus mengenal dia terlebih dahulu. Makanya kita bisa mengasihinya, makanya kita bisa dekat dengan dia, karena kita mengenal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus juga butuh kepastian dari orang-orang banyak yang mengikutnya. Di dalam nas ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya ketika mereka berjalan ke kampung-kampung di Kaisarea Filipi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia menurut orang banyak. Ada 3 tadi jawaban dari murid-muridnya, yaitu ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu ada pertanyaan adik-adik, mengapa orang banyak itu tidak mengenal Yesus dengan benar? Tentu karena orang banyak itu melihat Yesus dari jauh. Jadi orang banyak hanya mereka-reka. Orang banyak tidak mengenal Yesus dengan benar. Nah, selanjutnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan pada saat itu Petruslah yang menjawab. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Mesias artinya adalah yang diurapi. Atau di dalam bahasa lain juga diartikan yang dilantik. Pada zaman Israel kuno, seseorang dilantik atau diurapi dengan cara menuangkan minyak di atas kepalanya. Dan itu adalah tanda bahwa seseorang itu diberi tugas atau jabatan yang baru. Dan itu dilakukan oleh raja. Nah, pada teks ini, dalam cerita ini, Yesus dilantik. Yesus yang adalah Mesias, anak Allah sendiri, dilantik oleh Allah sendiri, diurapi menjadi juru selamat dunia. Dan dilantik atau diurapi oleh Roh Kudus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Itulah pengakuan Petrus. Pengakuan yang benar, pengenalan yang benar Petrus tentang siapa Yesus. Lalu Yesus membenarkan apa yang dikatakan oleh Petrus itu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Petrus adalah benar. Tetapi ada yang unik adik-adik. Apa itu? Setelah Petrus menjawabnya, Yesus melarang mereka dengan keras. Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Loh, bukankah Yesus perlu dikenal oleh orang banyak itu? Bukankah Yesus perlu diketahui semakin dikenal oleh orang banyak itu? Nah, adik-adik, maksud dari pernyataan itu, mengapa Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan tentang dirinya kepada orang banyak? Karena Yesus masih melanjutkan perjalanan. Yesus harus menghadapi penderitaan untuk memikul dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memberikan pengampunan dosa-dosa kita. Nah, mengapa Yesus tidak
memberitahukan hal itu kepada orang banyak atau kepada murid-muridnya, supaya orang yang mengikuti Yesus tidak bersedih, tidak langsung kecewa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu? Sejauh mana kamu mengenal Yesus itu? Kita, kamu akan mengenal Yesus, akan lebih mengenal Yesus ketika kita rajin mendengarkan firman-Nya, rajin membaca firman-Nya. Dan melalui itu Roh Kudus akan berbicara kepada kita, menyampaikan kepada kita, membimbing kita tentang siapakah Yesus. Roh Kudus akan menuntun kita, memberi pengakuan, memberi pengenalan yang baik tentang siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Ingatlah adik-adik, Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang diurapi dan yang menjadi penebus dosa manusia. Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia sudah memberikan penebusan dosa untuk kita. Hukuman yang seharusnya kita pikul, kita terima, Dia ambil bagian di dalamnya, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Adik-adik yang manis, Tuhan menginginkan kita bertumbuh di dalam kebaikan. Tuhan Yesus menginginkan adik-adik sekolah minggu bertumbuh di dalam pengenalan yang baik tentang Yesus. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah penolong kita. Oleh sebab itu jangan takut. Oleh sebab itu tetaplah mengaku di setiap saat, di sepanjang hidupmu, di sepanjang hidup kita. Hanya Yesuslah sumber kehidupan dan juru selamat kita. Selamat lebih membaca lagi Alkitab ya adik-adik, supaya kita semakin mengenal siapa Yesus yang sudah berbuat banyak hal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang sudah menebus kami dari dosa, yang sudah memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar senantiasa hidup di dalam pengakuan yang benar itu. Dan bimbing kami anak-anak sekolah minggu HKBP Pia Raja untuk bertumbuh kembang dengan baik di dalam jiwa kami secara rohani maupun jasmani sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, pada pagi hari ini juga kami mau mendoakan mama, papa, abang, adik, seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Limpahkanlah sukacita dan limpahkan juga kesehatan untuk mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka dengan baik. Demikian juga dengan seluruh anak sekolah minggu HKBP Pia Raja, dalam pendidikan, dalam cita-cita, dalam tumbuh kembang, biarlah Engkau yang memberkati, agar seluruh anak-anak sekolah minggu bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang manis, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak kesukaan orang tua, keluarga, terlebih menjadi anak kesukaan Tuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah Tuhan segala dosa kami, dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan ulang dan hidup
Dadi bagasan oluku Molo marsitu tuau di hatami Mangulahon sude patipi